Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Pada video kali ini ada pembahasan soal UTBK Matematika Saintek, ada sebanyak 10 soal, silahkan ditonton sampai habis nanti ya. Oke, yang pertama itu adalah soal dari limit campuran trigonometri dengan aljabar. Nah, di dalam limit trigonometri kita nggak pernah mengenal yang namanya kotangen. Berarti kotangen ini nanti harus kita kembalikan dengan tangen. Caranya gimana? Di soal kebetulan ada pi per 2, berarti ingat kembali sudut relasi. Kotangen 90 ditambah X. Kalau dia menggunakan 90, berarti nanti kotangen berubah jadi tangen X. Nah, ini kenapa jadi minus? Karena 90 ditambah X itu adanya di kuadran yang kedua. Nilai kotangen di kuadran yang kedua adalah negatif. Berarti dengan rumus ini kita ganti jadi min tan 1 dikurangin X. Negatifnya ini kita simpan ke depan. 1 min X kuadratnya kita faktorkan. 1 min X kuadrat difaktorkan jadi 1 ditambah X dikali 1 dikurangin X. Nah, sekarang ini di dalam limit tan 1 min X dibagi 1 min X itu hasilnya 1. Lalu tinggal kita gantilah X ini dengan 1. Berarti di atas nanti dapat minus 4. Di bawah juga 4. Jawabnya sama dengan negatif 1. Oke, next nomor 2. Nah, ini adalah logaritma. Nah, yang ditanyakan adalah nilai P. Nah, ini opsinya nggak saya tuliskan semua, karena nanti jawaban ada di antara yang dua opsi ini ya. Berarti kita pindahin dulu yang diketahui. 8 logaritma X min 2 sama dengan P logaritma X kuadrat min 4. Sementara di sini yang diketahui kebalikannya ya, X min 2 logaritma 8. Ini kalau kita balik antara basis dengan numerus, maka hasilnya nanti dibalik. Berarti kita tulis 8 logaritma X min 2 berarti jadi 1 per A. Berarti 8 logaritma X min 2 ini kita ganti dengan 1 per A. Nah, langkah berikutnya adalah ingat sifat dasar logaritma. A logaritma B sama dengan C, maka ke eksponen jadi B sama dengan A pangkat C. B-nya itu A, ini B, yang ini C. Berarti dapat B pangkat 1 per A sama dengan X kuadrat min 4. Karena yang diminta nilai P, berarti ini harus jadi P. Gimana ini supaya jadi P? Berarti kiri dan kanan kita pangkatkan dengan A. Kenapa dengan A? Karena 1 per A dikali A, berarti nanti jadi 1. Berarti dipangkatkan semua dengan A, berarti yang di kanan X kuadrat min 4 pangkat A. Sekarang coba kita arahkan ke opsen. Belum kelihatannya ke opsennya. Ini kita faktorkan. X min kuadrat dikurangin 4 difaktorkan jadi X min 2, X plus 2. Nah, A-nya langsung kita jabarkan aja ya, uraikan A-nya masing-masing. Ingat sifat-sifat eksponen. Nah, di sini ada yang mau kita ganti. Nah, kembali ke soal yang ini. Ya, X min 2 logaritma A sama logaritma 8 sama dengan A. Sifat yang ini kita gunakan. Berarti kita dapat X min 2 pangkat A sama dengan 8. Berarti gantilah X min 2 pangkat A-nya dengan 8. Berarti jawabnya adalah 8 dikali X tambah 2 pangkat A. Berarti jawaban adalah yang A. Nomor 3, ini sangat gampang. Fungsi inverse. Nah, sekarang kita lihat fx-nya. Karena di soal diketahui nilai G1, berarti kita ambil X-nya sama dengan 1. Lalu tiap X yang di fungsi fx ini ganti dengan 1. Ini 1, ini 1, kuadrat kali 2 tambah 1 jadi 3. 4 dikurangin 3 jadi 1. Nah, G1 tadi dikasih tahu 3, berarti dapat F1 sama dengan 6. Nah, yang ditanyakan nilai dari F inverse 6. Ingat rumus konsep sekaligus rumus cepat. Jika fx sama dengan Y, maka berlaku F inverse Y sama dengan X. X sama Y tukar tempat. Yang tadinya F jadi F inverse. Maka langsung 6 sama 1 tukar tempat, F-nya jadi F inverse. Berarti dapatlah hasilnya sama dengan 1. Nomor 4. Ya, ini segitiga. Ini tingkat kesukarannya lumayan ya, bintang 4. Kalau saya kasih tingkat kesulitan. Nah, langsung dululah kita gambar segitiga ABC-nya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AC dibagi panjang AB. Nah, ini langsung kelihatan nanti dari bentuk aturan sinus. Berarti kita lihat dulu aturan sinusnya. Aturan sinus, karena kita pengen AC dan AB. Berarti AC
dibagi sinus di hadapannya, sinus B sama dengan AB per sinus di hadapan AB, yaitu sudut C, berarti sin C. Nah, kita ubah sesuai dengan yang ini. Berarti AC per AB sama dengan sin B per sin C. Berarti kita butuh nilai sinus B, butuh nilai sinus C. Di sini belum ada. Oke, langsung. Sin A sama dengan setengah, berarti A itu adalah istimewa, 30 derajat. Lalu cos A, cos B-nya kita pindahin dulu. Ganti A-nya itu dengan 30, kosinus 30 sama dengan setengah akar 3, dikali cos B sama dengan setengah akar 2, setengahnya habis, akar 3 pindah ke kanan jadi pembagi, sederhanain, dapatlah 1/3 akar 6, itu kosinus B. Lalu ini kan B-nya nanti sudah dapat lah, sinusnya pasti ya, tinggal sinus C. Segitiga, setiap ada segitiga di soal trigonometri langsung ini, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. C kita pisah dengan A tambah B. Kita pindahkan si A dan si B-nya ke kanan. Berarti C sama dengan. Karena kita butuh nilai sinus C, maka ini kiri kanan kalikan dengan sinus. Oke, nah lihat yang di kanan. Pakai 180. Kalau menggunakan sudut relasi 180, nama tetap berubah. Sinus ini tetap sinus. Jadi kita hilangkan 180-nya, tinggal jadi A tambah B. Selanjutnya, sin A tambah B, matematika wajib kelas 11. Berarti sin cos kosin, sin A dikali cos B, ditambah cos A dikali sinus B. Sin A-nya ada, ini, kosinus B-nya ada, yang ini, kosinus A-nya ada, tinggal ganti 30, yang belum, sinus B. Sinus B kita dapat dari kosinus. Tanpa digambar lagi segitiga siku-siku, kosinus itu adalah samping per miring. Berarti samping sudutnya akar 6, miringnya 3. Karena kita butuh demi depannya ya, berarti depannya itu nanti adalah akar 3. Bayangkan ini Pitagoras. 3 kuadrat dikurangin akar 6 dikuadratkan. Berarti udah dapat semua, tinggal substitusikan ke sini. Sin A-nya berarti setengah, kosinus B-nya 1/3 akar 6. Kosinus A berarti kosinus 30 setengah akar 3. Sinus B, sin demi, D-nya berapa? Akar 3/3. Oke, substitusikan. Lalu ini tinggal kita selesaikan ya. Dapatlah sin C-nya sama dengan. Lalu terakhir substitusikan ke sini. Ganti sin B-nya dengan sin demi, akar 3/3 dibagi sin C-nya ganti dengan yang ini. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Kita hilangkan penyebut. Berarti semuanya ini bisa dikali 6. Kali 6 semua, yang di atas jadi tinggal 2 akar 3. Yang ini dikali 6, berarti tinggal akar 6. Ini dikali 6, tinggal 3. Lalu ini tinggal kita rasionalkan. Ya, dapatlah hasilnya 2 dikali akar 3 dikurangin akar 2. Nomor 5, ini pertidaksamaan. Ini mah kategori 2, ini bintangnya. Sangat gampang. Nah, ini tinggal kita lihat ini, mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, berarti nanti solusinya kan dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti tinggal difaktorkan. Nah, tinggal pakai rumus yang ini. Jumlahkan lalu kurangin. X ditambah Y dikali X dikurangin Y, berarti ke sini. Ini ditambah 8, lalu yang ini dikurangin 8. Dapatlah yang ini ya, 9 sama minus 7. Sekarang kita faktorkan dua-duanya. Ini ternyata nggak bisa difaktorkan. Kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya 5 dikuadratkan 25. Min 4AC. Ya, minus 4 dikali 2, min 8 dikali 9, minus 72 yang ini ya. Ini minus 72. 25 dikurangin 72 berarti, ya 25 dikurangin 72 pasti negatif ya. Negatif itu kurang dari 0. Kalau diskriminannya kurang dari 0, A, koefisien X kuadratnya 2, positif. Berarti kita namakan definite positif. Artinya, berapapun X yang kita substitusikan, ini nanti bernilai positif. Berarti boleh diabaikan. Karena ini bernilai positif, tanda pertidaksamaan nggak berubah. Tetap kurang dari. Oke. 2X kuadrat tambah 5X dikurangin 7, tinggal faktorkan. 2X tambah 7. Dapat X-nya min 7/2 dapat X-nya 1. Berarti nanti tanpa harus saya gambar garis bilangan,
Supaya yakin kalian udah bisa ya, berarti nanti solusinya X-nya lebih besar dari min 7/2, lebih kecil sama dengan 1. Inilah yang dinyatakan sebagai A kurang dari X kurang dari B. Artinya apa? A-nya min 7/2, B-nya 1. Ditanya A tambah B, tinggal jumlahkan. Min 7/2 ditambah 1. Oke, lanjut nomor 6, ini kategori bintang 4. Berarti sekarang kita lihat dulu ya, ini kita pindahin dulu yang diketahui yang ini, integral 1 sampai 2, 2x tambah 3 fx dx sama dengan A. Nah ini boleh kita gunakan sifat ya, boleh kita pisah si 2x ini dengan si 3fx. Berarti notasi integralnya kita tulis 2 kali. Oke, 3 ini langsung di luar aja sama. Nah integral 1 sampai dengan 2x dx ini kan nanti pasti menghasilkan bilangan. Coba kalau ini diintegralkan. Integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Ganti x-nya 2, ganti x-nya 1, nanti coba dihitung sendiri, hasilnya ini nanti 3. Ditambah 3 kali integral 1 sampai 2, pindahkan ini ke kanan berarti jadi minus 3, lalu bagi 3, dapatlah 12 fx dx A min 3/3 yang pertama. Terus yang kedua ini kita pindahkan juga, ini ya, min 3 sampai min 2 sama, ini kita uraikan lagi jadi notasi integralnya tulis 2, berarti ini kita pisah ya, 3x kuadratnya dikurangin 2 ya, sama, keluarkan lagi 2 yang ini. Nah ini kita integralkan lagi, 3x pangkat 2 diintegralkan, itu nanti hasilnya adalah x pangkat 3, ganti nanti minus 2, ganti nanti minus 3, coba dihitung nanti ya, hasilnya 19, dikurangin 2 integral, berarti kita bikin bentuk kayak gini. Berarti yang integral ini pindah ke kanan, berarti langsung jadi positif ya, langsung kita positifkan, 19 dikurangin B dibagi 2. Nah di sini ada kata ini, f min x sama dengan min fx, itu artinya fungsi ganjil. Dalam fungsi ganjil, kalau min A sampai min B, kalau batas-batas ini kita kalikan dengan negatif, hasilnya itu pasti sama. Ya, hasilnya pasti sama. Kalau dia ganjil, ingat apa itu fungsi ganjil. Nah, berarti ini kalau kita kali dengan negatif, hasilnya sama, berarti sama aja dengan integral 32 fx dx 19 min b/2. Nah, yang ditanyakan yang ini, kita pindahkan. Sesuai dengan sifat integral, integral 1 sampai 3 adalah 1 sampai 2 fx ditambah 2 sampai 3. Nah ini dari mana? Ini tergantung yang diketahui, kan yang diketahui jadi yang ini 1, 2 sama 3, 2. Itulah artinya di sini dikasih tahu dia tadi fungsi ganjil. Tinggal substitusi. 1, 2 tadi A min 3/3. 2, 3 itu tadi adalah 19 min B/2. Tinggal selesaikan. Jawabnya adalah 2A tambah 3B min 63/3. Nah ini transformasi geometri nomor 7. Nah ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X dikurangin 2. Rumus langsung. Kalau titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X tambah K. Maka nanti bayangannya itu adalah, ingat, 0 min 1, 0 min 1, min 1 0 ya. Ingat kalau itu adalah min X tambah K. Dikali X, Y min K ditambah 0K, itu rumus. Y sama dengan. Gimana kalau ini tadi Y sama dengan X tambah K? Kalau Y sama dengan X tambah K ini positif, jadi sesuai. Kalau negatif, di sini negatif. Kalau positif berarti positif. Lalu kita lihat, berarti K-nya berapa? K-nya berarti ini, minus 2. Substitusikan K-nya dengan minus 2 ini. Lalu tinggal kita kalikan dulu matriksnya, 0 dikali X 0, min 1 dikali Y ditambah 2, berarti nanti jadi min Y min 2, min 1 dikali X, min X, 0 dikali udah pasti 0 ya. Berarti lalu ini tinggal 0 min 2 pindahkan. Lalu kita jumlahkan. Berarti dapatlah X aksennya sama dengan min Y dikurangin 2, Y aksennya sama dengan min X dikurangin 2. Kalau yang diminta bayangan dari garis ataupun kurva, dari persamaan yang kita dapat,
harus kita ubah jadi Y dan X. Biar nanti substitusi. Berarti ini ubah jadi Y sama dengan. Berarti Y sama dengan min X aksen min 2. Ini juga ubah. X sama dengan min Y aksen dikurangin 2. Kalau udah jadi Y sama dengan X sama dengan. Lalu ini kita substitusikan ke soal ke sini. Ya. Berarti gantilah Y-nya dengan yang di atas ini. Ganti nanti X-nya dengan yang di bawah. Oke, tinggal ditulis gini ya. Sederhanain dan hasil akhir buang aksennya. Berarti ini nanti jadi PY sama dengan X ditambah 2 dikurangin 3P. Inilah yang sama dengan 3Y sama dengan X ditambah Q. Karena dikasih tahu bayangannya di soal yang ini. Nah sekarang tinggal kita samakan. Berarti ini samanya berarti artinya apa? Artinya P sama dengan 3. Lalu yang ini konstanta. Di atas 2 min ini sama. 2 min 3P itu sama dengan Q. Ganti P-nya itu dengan 3 berarti dapat Q-nya sama dengan minus 7. Tinggal substitusikan ke sini. 3P dikurangin Q. Berarti tadi 3 kali 3, 9. Ditambah 7 berarti jawabnya nanti adalah 16. Baik, nomor 8. Ini dimensi 3. Sebetulnya ini yang sangat gampang ya. Bintang 3 lah ya tingkat kesulitannya. Coba kita kasih dulu baloknya A, B, C, D, F, G, H. Nah, lihat di sini titik P terletak pada garis EF. Sebelumnya rusuknya ya ini AB-nya 6, BC 8, tingginya 4. Titik P terletak pada EF, berarti di sini titik P-nya. Sehingga perbandingannya nanti adalah EP berbanding EF 1 berbanding 3. Karena EP berbanding EF 1 berbanding 3, berarti panjang EP-nya nanti 2. Panjang yang ini nanti sama dengan 4 ya, berarti 2 berbanding 6, berarti 1 berbanding 3. Theta adalah sudut antara garis AP dengan garis PC, itu theta. Nah yang diminta, kita hubungkan dulu ya biar dapat nanti segitiga. Yang diminta kosinus theta. Perhatikan gambar APC, aturan cos. Cos theta sama dengan ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangin AC kuadrat. Berarti kita butuh angka-angka yang ini. Yang pertama kita cari dulu panjang AP. Panjang AP. AP itu adalah AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE-nya itu sama dengan 4 tinggi. Nih ya. Nah ini nanti akar 20. AP-nya dapat. Sekarang PC. Bahwa PC itu adalah CG kuadrat ya. CG kuadrat ditambah GP kuadrat ya. Sekarang karena ini pasti siku-siku. Sekarang kita cari panjang GP. GP itu adalah GF kuadrat ditambah FP kuadrat. GF-nya 8. FP-nya 4 berarti tinggal substitusi ya. Tuh ya. CG-nya tadi 4 kan. FG-nya 8. FP-nya 4. Berarti nanti 4 akar 6. Semuanya udah dapat. Udah tinggal substitusikan ke rumus. Ya dapatlah nanti diselesaikan dapat hasilnya 1 per akar 30. Nah ini kategori bintang 4,5 lah ya tingkat kesulitannya. Tapi kalau dipahamin itu integral terutama luas ini bisa jadi sangat gampang. Nah ini langsung saya pindahkan dulu. U itu adalah daerah dalam XY. Ini 0 kurang dari 2Y kurang dari Fx. Artinya itu daerah itu nanti diantara Y sama dengan 0 dan Y sama dengan setengah Fx. Kalau pindah ini ke kedua. Y sama dengan 0 sumbu X. Berarti luas yang dibatasi oleh sumbu X dan Fx itu maksudnya. Y sama dengan dx dari minus 6 sampai minus 2. Berarti sama dengan kita ganti Y-nya. Y-nya itu adalah kalau kita pindah berarti jadi setengah Fx dx sama dengan U. Berarti sederhanain min 6 sampai min 2 Fx dx kalikan silang. Oke paham ya? Y itu dapat dari ini. Y sama dengan setengah Fx pindah 2 ke sini. Lalu yang selanjutnya daerah V itu adalah daerah yang dibatasi dari 0 sama dengan Fx. Artinya sumbu X dan kurva Y sama dengan Fx. Luasnya adalah U, berarti tulis luas sama dengan min 2 sampai 0. Karena ini batasnya min 2 sampai 0. Y dx. Berarti sama dengan ganti. Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan Fx. Berarti
fx dari min 2 sampai 0 dx itu sama dengan v. Nah, itu kalau kita tuliskan dalam bentuk integral. Nah, kalau ini udah dapat, tinggal kita lihat yang ditanyakan itu adalah apa. Ternyata yang ditanyakan yang ini. Berarti ini kelihatannya harus kita sederhanain dulu. Kita sederhanain dengan teknik substitusi. Kenapa substitusi? Karena kalau 2x dikuadratkan, diturunkan, turunannya adalah 4x. Nyambung ke sini. Substitusi itu tadinya kan dx. Berarti di sini kita ganti nanti x-nya. Nah, di kurung ini kita tulis pangkat tertinggi, yaitu 2x kuadrat min 8. Atau dengan kata lain, fungsi yang mau kita turunkan. Ya, ini. Lalu bagi dengan turunannya, 4x. Lihat, 4x sama 4x-nya habis. Oke. Berarti ini adalah integral 1, 2f 2x kuadrat min 8 d 2x kuadrat min 8. Kalau 2x kuadrat min 8 saya pinjam jadi u, berarti dia jadi integral fu du. Nah, batasnya 1 sama 2 itu batas saat x. Sementara ini udah jadi U. Berarti kita ganti X ini yang pertama dengan 2. 2 pangkat 2 dikali 2, 8 dikurangin 8, jadi batas atas 0. Batas bawah, ganti X-nya dengan 1. Pangkat 2 kali 2 min 8 jadi minus 6. Berarti minus 6 sampai 0 FUDU, itulah yang ditanyakan. Bisa aja ini jadi Fx dx. Berarti gunakan sifat integral. Min 6 sampai 0, berarti itu sifatnya min 6 sampai min 2 ditambah min 2 sampai 0. Ya, ingat sifat integral tertentu ini jadi habis. Kenapa harus pakai ini sama yang ini? Karena itulah yang ada di soal. Berarti tinggal kita substitusi min 6 min 2 fx dx-nya berapa tadi? 2u. Min 2 0 v, berarti 2u ditambah v. Oke, yang terakhir ini adalah vektor. Langsung ya kita lihat panjang hasil proyeksi. Berarti ini kita gunakan rumus proyeksi. Panjang proyeksi U terhadap V itu sama dengan 40. Berarti 40 sama dengan, oke, rumusnya adalah U dot V per panjang V. Itu rumus panjang proyeksi U terhadap V. Lalu selanjutnya di sini hasil proyeksi V terhadap U adalah Q. Berarti ini proyeksi vektor. Proyeksi vektor V kepada U itu sama dengan Q. Berarti rumusnya apa? Rumusnya V ke U adalah V dot U ya, V dot U per panjang U dikuadratkan dikali vektor U. Inilah rumus kalau yang diminta proyeksi dalam vektor. Ini rumus kalau yang diminta proyeksinya itu dalam bentuk panjang. Oke, sekarang tinggal kita main substitusi. U dot V sama juga dengan V dot U. Berarti dari sini dapat ya U dot V-nya sama dengan 40 dikali panjang V. Di soal dikasih tahu panjang U 41. Berarti ini kita ganti. Berarti ganti semuanya ya, oke. U dot V berubah jadi 40 panjang V itu dari sini. Panjang U-nya berubah jadi 41 itu dari soal. Berarti dapatlah vektor Q sama dengan ini. Di soal dikasih tahu vektor Q sama dengan ini. 2 dibagi 41 kuadrat dikali U. Berarti tinggal kita ganti ya. Ganti Q-nya dengan yang ini. Berarti sama dengan yang ini. Ya, ini dari soal. U-nya habis. 41 kuadrat habis. Tinggal yang di atas. 2 sama dengan 40 panjang V. Berarti panjang V sama dengan 2 dibagi 41 per 20.